Halo Sobat Hok, balik lagi bareng aku Chef Jordi Aldian. Hari ini aku seneng banget karena aku bisa mampir di dapurnya Hok. Karena kalau udah ke dapurnya Hok, aku tuh udah pasti akan share resep-resep seru, resep-resep menarik, dan yang pastinya beda daripada yang lainnya. Hari ini aku punya inspirasi resep yang beda banget, yaitu ada Christmas tree cookies. Pasti belum pernah ada yang share sebelumnya. Jadi tuh nanti ada cookies modelnya itu kayak pohon Natal, jadi lucu, gemes banget, dan cocok banget buat jadi hampers, buat dikasih ke keluarga, teman-teman semua. Pokoknya cantik banget. Dan yang bikin beda, hari ini bikin cookiesnya aku pakai oven listrik HOIC 238. Nah, oven listrik ini tuh pokoknya canggih dan bagus banget. Kalau kalian mau tahu cara bikinnya gimana, langsung pantengin aja, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita bikin. Hayu baking yuk! Aku spill bahan-bahannya. Nah, untuk cookiesnya di sini aku udah siapin ada tepung terigu, terus ada gula pasir, kemudian juga ada palm sugar. Kemudian ada juga 2 butir telur utuh, ditambah lagi karena aku tuh pengennya warnanya jangan terlalu coklat, kita ganti untuk coklatnya pakai coklat warna putih. Kemudian untuk mempertahankan kokohnya si cookies itu, kita tambahin juga sama baking powder dan juga ada garam. Jangan lupa ada vanilla essence. Nah, kemudian yang nggak kelupaan lagi pastinya ada butter atau mentega. Nah, ini dia tuh. Dan kemudian untuk menghias pohon Natalnya, aku ada bikin namanya Italian Buttercream. Nah, Italian Buttercream ini nanti warnanya akan warna hijau seperti pohon Natal. Dan ini bahan-bahannya yang pastinya pertama ada putih telur, kemudian ada mentega, kemudian ada gula pasir. Ini yang ukurannya paling banyak itu untuk dibikin Italian meringue. Gimana caranya nanti kita kasih tahu pas mau bikin. Dan gak kelupaan ada air juga, ditambah lagi sama ada pewarna dan juga sprinkle. Langsung kita bikin cookiesnya. Nah, cookies itu tuh tipenya sebenarnya ada 3 ya. Ada soft bake, ada yang medium, ada juga yang hard cookies. Nah, tapi yang membedakan itu adalah cara dia di ovennya, kira-kira waktunya tuh berapa lama. Semakin sebentar itu bukan berarti nggak matang, tapi akan mempengaruhi teksturnya nanti. Kalau misalnya soft bake kurang lebih kayak 15 sampai 17 menit, itu tuh nanti teksturnya akan chewy, terus dalamnya akan soft gitu, jadi coklat itu melting. Tapi kalau buat yang ini kita bikin versinya yang hard cookies saja. Jadi ketika misalkan udah di oven, dia itu teksturnya padat dan kokoh. Untuk fondasi kita bikin Italian buttercreamnya. Nah, pertama yang kita masukin itu ada tepung terigu. Kita masukin tepung terigu terlebih dahulu. Kemudian gula. Ini ada yang pertama aku masukin ada palm sugar. Palm sugar masuk, kita masukin juga gula pasir. Nah, kenapa harus ada palm sugar dan gula pasir? Dua-duanya memberi rasa manis, tapi tekstur gula pasir dengan gula palm sugar itu sangat berbeda. Jadi kalau palm sugar itu atau palm sugar itu bikin dia agak lebih moist nanti ketika kita makan. Tapi kalau misalkan yang gula pasir ini dia akan mengkaramelisasi. Jadinya kalau misalkan di oven dalam suhu agak lama, dia tuh bikin teksturnya jadi agak crunchy atau agak crispy. Nah, kemudian aku akan masukin lagi ada sedikit garam. Ini aku ambil sejumput aja untuk balancing. Nah, oke, cukup. Kemudian ada baking powder, kita masukin. Kemudian biar nggak kelupaan kita tambahin sama vanilla essence untuk aromanya. Cukup. Nah, baru kita aduk rata dulu. Baru terakhir nanti kita tambahin sama butternya. Kita aduk rata sebentar. Kemudian kita masukin butternya. Kita tuang butternya. Oke. Aku sudah cuci tangan, kita langsung aduk rata aja pakai tangan. Jadi kalau misalkan bikin cookies nggak perlu sampai yang pakai mixer gitu-gitu. Sebenarnya kalau ada nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan pakai tangan pun juga aman banget.
Kalau sekiranya adonannya basah atau lengket di tangan, tenang aja. Kamu bisa masukin adonannya sekitar 5-10 menit langsung di freezer, nanti dia akan membeku atau mengkeras dengan sendirinya. Nah, kalau udah keras, kalau udah dingin, kita bisa tambahin sama potongan coklat putih yang udah kita cincang-cincang. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Coklatnya ini nanti untuk tekstur, ketika misalkan sudah di oven, dia pasti akan meleleh sedikit. Jadi ketika dimakan, adonannya garing, tapi ada lelehan coklat di dalamnya. Pokoknya enak banget. Nah, ini sudah selesai, kita geser, kita ambil. Nah, ini dia tray yang udah dialasin dengan baking paper. Kemudian kita bikin kurang lebih dicetakan seperti ini, teman-teman. Nah, cetakannya ada 3, ukurannya nanti disesuaikan saja. Ini aku ambil adonannya untuk ukuran yang sedikit besarnya. Kemungkinan kalau misalkan mau ditimbang 20, 40, 60. Nah, ini kita bulat-bulatkan. Kita bulatkan lagi ukurannya biar sama. Nah, warnanya jadinya lebih ke muda ya coklatnya, karena kalau kita pakein sama coklat yang dark coklat, pasti dia warnanya akan lebih gelap nantinya. Atau kalau misalkan brown sugarnya mau dihilangin jadi full pakai gula putih pun atau gula pasir pun tuh bisa. Kita bikin ukuran yang sedangnya, karena nanti terakhirnya baru kita mau cetak. Lanjut kita ke ukuran yang kecilnya. Nah, ini ukuran kecilnya. Nanti kita lakuin berulang kali sampai adonannya habis. Nah, cukup seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat tuh. Jadi adonannya ada 3 ukuran ya. Yang besar, yang sedang, dan juga yang kecil. Kalau misalkan ini dia masih lembek, boleh langsung dimasukin ke kulkas lagi, dibekukan di freezer kurang lebih 5 menit. Kalau misalkan ternyata aman, bisa langsung kita oven. Sekarang kita mau panggang cookiesnya pakai oven listrik. Yuk, kenalan dulu sama ovennya. Sebelum kita panggang cookiesnya, kita preheat dulu di oven listrik HOIC 238. Suhu temperatur dan juga timernya sudah kita preset. Sekarang panasnya sudah merata, langsung kita panggang cookiesnya. Oven listrik HOIC 238 dari Hock sudah dilengkapi dengan elemen pemanas atas dan juga bawah, serta 8 mode memasak yang bisa disesuaikan dengan jenis makanan yang akan kalian buat. Dilengkapi juga dengan lampu, pengatur waktu, dan juga kipas. Selain itu, HOIC 238 juga memiliki fitur preset dan juga fitur fermentasi. Fitur 8 mode memasak ini yang aku pakai adalah mode cookie, karena kali ini kita akan bikin Christmas tree cookies. Jadi kita akan gunakan mode cookie untuk masak-masak hari ini. Nah, ini udah 20 menitan nih. Aromanya kalau misalkan kalian di sini, ini udah kecium harum banget. Yuk langsung kita angkat aja si cookies yang udah kita bikin. Let's go! Ini aromanya udah bener-bener wangi, harum banget. Bentuknya bisa kita adjust dengan ring cutter. Di sini aku udah punya ring cutter tuh banyak banget ukurannya. Jadi ini kita angkat aja cookiesnya, kemudian kita pindahin ke dalam cutting board. Karena dia masih rapuh banget ini. Kita ambil ukuran yang kita inginkan. Nah, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini untuk mempertahankan bentuknya. Kalau adonannya dia masih soft, masih panas, ini sebenarnya bisa banget kita bisa adjust di dalam si ring cutter itu. Tapi kalau ternyata ukurannya udah terlalu jauh, melewati dari batas ring cutter, kita bisa langsung cut dia aja, biar sesuai ukurannya sama ring cutter yang kita mau, lebarnya, sediameternya mau berapa. Nah, ini dia. Tuh, jadinya rapih, bagus tuh ya kan? Jadi nanti kita akan ada 3 ukuran, yang kecil, yang sedang, dan juga yang besar. Nah, ini langsung aku taruh. Sebelum kita bikin buttercreamnya, aku mau pastiin untuk cookiesnya tuh dingin terlebih dahulu. Kita bisa taruh dia di suhu ruang aja. Kalau udah dingin, baru kita bisa frosting bagian atasnya atau permukaan cookiesnya dengan buttercream yang kita bikin. Yuk, let's go!
Sekarang waktunya untuk kita bikin Italian buttercream. Italian buttercream sebenarnya itulah campuran Italian meringue dan juga buttercream. Nah, itu tuh apa sih bedanya yang Italian, yang Swiss meringue, terus yang French meringue? Kalau French meringue itu bedanya dia itu dari putih telur langsung dikocok dengan gula pasir. Nah, itu teknik yang French meringue. Kalau misalkan yang Italia, kita akan bikin gulanya itu kita masak dulu di suhu kurang lebih 115, 116 sampai ke 118 derajat. Nah, makanya ini aku udah siapin juga pannya. Kemudian kita masukkan gula pasir. Dan kita tambahkan dengan air. Nggak usah diaduk-aduk, cukup pakai tangan aja. Kita goyang-goyangkan seperti ini. Nanti dia akan berbuih, akan mendidih, dan kita akan kejar di suhu 118 derajat. Sekarang kita akan kocok putih telurnya. Kita tuang putih telur, kemudian kita pancing juga dengan gula pasir. Kemudian kita kocok pada speed yang sedang-sedang aja sampai dia setengah kaku. Nah, ini udah 118, kita langsung tuang pelan-pelan, drop by drop, sampai gulanya habis. Nah, kita aduk pakai speed yang kecil aja sampai dia kecampur rata antara butter dan juga meringuenya. Nah, segini pas nih. Tuh, bagus banget hasilnya. Nah, ini aku mau bagi dua. Jadi ada buttercream yang warnanya putih, ada buttercream juga yang warnanya hijau. Nih aku kasih lihat ya secara tekstur. Tuh, bagus banget. Nah, ini kita bagi dua. Ada adonan yang hijaunya, nanti kita kasih pewarna, sama adonan yang warna putihnya. Nah, ini untuk warna hijaunya kita tambahin. Kemudian kita aduk. Untuk warna di sini juga aku pakainya oil base ya. Ini warna hijaunya cukup seperti ini. Nah, ini warna hijaunya. Kita masukin ke piping bag. Warna hijau, kemudian ada warna putihnya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah, nanti kita siapin buat cookiesnya, langsung kita garnish. Kita hias bareng cookies dan juga Italian buttercream. Let's go! Nah, ini cookies yang udah kita bikin, langsung kita garnish saja. Bagian paling bawah itu jadi badinya. Kita bikin pakai cookies yang bagian lumayan besar. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan buttercreamnya. Kemudian ntar kita ratain. Kita ratakan terlebih dahulu biar dia menempel. Kemudian kita tutup dengan layer kedua. Dan kemudian kita tambahkan lagi. Dan kita tambahkan cookies yang terakhir yang paling kecil. Nah, kita sekarang hias buttercreamnya di setiap sisi dari lebarnya si cookies itu. Kemudian bagian atasnya.
Ini dia Christmas tree cookies yang tadi udah kita bikin dari pertama. Warnanya cantik, menarik. Pokoknya nih kalau misalkan buat dikirim-kirim, buat jadi hampers, buat ngirim ke saudara, tetangga, atau teman-teman terdekat, pokoknya best banget. So, let's rebake our recipe. Christmas tree cookies ala Chef Jordi Aldian. Tunggu apa lagi? Let's rebake Sobat Hope!